sayang, kenapa? Duduk, duduk, duduk. Kekenyangan ya? Minum. Oh, minum. Sini. Minum, minum, minum. Iklan dulu, iklan, iklan. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ini aku habis taraweh ya teman-teman, jadi aku mau bikin vlognya habis taraweh malam-malam ini. Aku mau ceritain itu loh, hari ini tuh aku jadwalnya ngisi forum di aplikasi Teman Bumil. Aku mau cerita dulu perjalananku, kenapa aku sampai bisa jadi narasumber di sebuah aplikasi kehamilan ya teman-teman. Jadi pertama ini aku itu berarti udah berapa tahun ya? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun aku bergabung di aplikasi Teman Bumil ini ya teman-teman. Walaupun tidak rutin banget, misalkan seminggu sekali aku ngisi kayak gitu, enggak sih. Dan aku juga pernah cuti gitu pas aku hamil dan melahirkan deh. Kayaknya kalau hamil kan emang aku lagi hiperemesis berat ya, jadi aku emang bener-bener stop dari semua kegiatan, entah itu bidan praktek, entah itu ngisi sumber narasumber segala macam, aku itu stuck, udah pokoknya aku stop gitu loh. Jadi aku hamil tuh aku udah stop, terus sampai aku melahirkan. Nah kayaknya baru setelah melahirkan aku lanjut lagi. Jadi aku mau ceritain dari awal dulu ya teman-teman, kenapa aku sampai bisa gabung di aplikasi Teman Bumil ini. Jadi tadinya itu pas tahun 2020-an itu pas lagi COVID gitu, itu ada project pilot gitu dari aplikasi Teman Bumil ini untuk mencoba mencari talent bidan gitu, bidan-bidan untuk bikin program menjawab keluhan dari pengguna aplikasi dari Teman Bumil ini tentang masalah kehamilan, persalinan, bayi baru lahir gitu loh. Tapi yang jawab tuh adminnya tuh bidan-bidan gitu. Karena sebelumnya itu narasumber dari aplikasi Teman Bumil ini semuanya itu dokter spesialis kandungan gitu, spesialis anak, pokoknya dokter-dokter spesialis gitu lah teman-teman. Dan waktu itu dari aplikasi ini tuh dari timnya, ada timnya sendiri gitu, terus nyari bidan untuk menjawab pertanyaan dari pengguna aplikasinya. Terus sebenarnya si tim ini tuh nawarin ke temen aku, temen bidan, tapi temen aku itu satu nggak minat karena gimana ya, temenku itu nggak minat masalah digital kayak gitu. Kan passion orang beda-beda ya teman-teman, ada yang benar-benar full di pelayanan. Kalau temanku itu kayaknya passionnya tuh benar-benar di pelayanan gitu, jadi ketemu pasien langsung. Tapi untuk yang digital kayak gitu-gitu dia nggak begitu minat, makanya dia itu nawarin ke aku kayak gitu. Jadi coba ada nih aplikasi, kamu mau nggak gabung kayak gitu, karena aku tuh nggak bisa juga di digital karena kan gaptek juga gitu-gitulah pokoknya. Terus akhirnya ya udah aku coba, soalnya aku itu suka, terus temanku juga tahu kalau aku itu suka hal-hal yang berbau-bau digital gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya aku dikenalin dong sama timnya waktu itu. Terus kita ngobrol-ngobrol bahwa ini nanti apa prosedurnya tuh begini kayak gitu. Terus dulu itu masih manual ya teman-teman, jadi kita itu ngisi kayak MOU gitu, perjanjian kayak gitu. Terus abis itu sini sayang, ngisi perjanjian gitu kalau kita itu bisa ngisi di forum gitu. Forum maksudnya forum itu kayak menu loh, menu di aplikasi Teman Bumil itu kan ada menunya.
itu menu kehamilan kayak gitu. Terus forumnya forum terigu kayak gitu. Nah, udah namanya forum terigu. Jadi itu forum untuk kehamilan yang menjawab nanti bidan-bidan gitu. Terus udah, habis itu udah kan deal, aku mencoba dong. Aku tuh dipandu sama timnya gitu loh teman-teman. Waktu itu kan memang masih COVID ya, jadi kan kita itu WFH gitu ya. Jadi timnya itu memang kita nggak pernah ketemu, cuman dipandu dari ya video call, Zoom kayak gitu-gitulah. Dipandu bener-bener dari awal, caranya masuk, terus caranya apa namanya menjawab pertanyaan tuh ngekliknya di sini itu semuanya dipandu teman-teman. Jadi aku tuh nggak apa ya dari awal tuh aku nggak sembarangan kayak oh ya udah ngisi di sini terus ngisi forum ini terus nanti langsung jawabin nggak kayak gitu. Jadi semuanya ada IT-nya gitu, ada timnya tersendiri, ada yang bagian itu apa namanya yang tim itu datang ke aku, ada yang timnya lagi untuk IT ya yang kayak mengawasi kita misalkan harus mulai Bu kan on time ya, jadi kita misal mulai jam 7 ya, jam 7 sampai jam 8 kayak gitu, itu harus on time kayak gitu. Terus ada kendala apa pada saat kita menjalani apa di jam jadwal kita kayak gitu, ada yang semuanya ada yang mengawasi gitu loh teman-teman. Nah terus itu pertama kali, terus habis itu udah akhirnya lama-lama aku kan bisa ya tanpa dipandu kayak gitu. Terus ya udah akhirnya keterusan sampai sekarang. Habis itu hari ini alhamdulillah aku ngisi jadwal teman-teman. Dil, HP Bunda mana Dil? Minta tolong dong ambilin. Nah, hari ini tuh jadwal aku ngisi ngisi di aplikasi Teman Bumi. Jadi aku ada kepikiran, oh iya aku mau ngisi konten, aku mau bikin konten ini menjadi narasumber ya. Kali aja teman-teman ada yang memang berminat, yang passionnya kayak aku kayak gitu ya teman-teman. Terus apalagi ya, keuntungannya emang kalau misalkan ngisi di aplikasi kayak gini tuh enaknya gitu tuh kita tuh WFH ya, work from home. Work from home. Terus apa ya? Kita tuh bisa ngerjain di rumah, terus kita bisa sambil ngomong si kecil nih kayak gitu. Terus kita jamnya sudah dipatok gitu loh. Misal jam jam tadi jam 7 sampai jam 8 ya jam 7 sampai jam 8 kayak gitu. Udah dipatok gitu. Terus kita juga bisa memilih jamnya, jam berapanya kayak gitu teman-teman. Enaknya sih kayak gitu. Nggak enaknya kalau di forum ini kan banyak ya bidan-bidan yang mau jadi narasumber gitu. Jadi kita itu nggak bisa yang rutin banget seminggu sekali karena kita itu bergantian sama bidan yang lain. Jadi kayak di rolling. Misal minggu ini aku, terus minggu depan bidan siapa lagi, bidan siapa lagi, bidan siapa lagi kayak gitu dengan tema yang berbeda-beda gitu teman-teman. Nah ini tuh sayang kenapa? Duduk. Kekenyangan ya? Minum. Oh minum. Sini. Minum. Iklan dulu, iklan. Nah, terus kita mulai ya, teman-teman. Untuk hari ini jadwal aku ngisi sebagai narasumber di aplikasi Taman Bumil. Jadi pertama aku dihubungi sama bagian timnya. Terus bisa nggak nih hari ini kayak gitu. Terus tanggal sekian, jam sekian kayak gitu. Terus kalau misalkan emang aku udah bisa, nih deal kayak gitu, ya nanti dibikinin jadwalnya teman-teman. Nanti kalau udah dibikinin jadwalnya, nanti H-1 itu ada tim yang menghubungi lagi gitu, menghubungi aku untuk ngingetin bahwa Bubit besok ya jadwalnya untuk ngisi kayak gitu. Terus ngasih aku flyer itu yang itu ya teman-teman. Ini aku kasih flyernya. Nah, flyer ini tuh untuk kita share. Biasanya aku share di media sosial aku kayak
IG, terus Facebook, terus YouTube, WA, semuanya aku share. Karena ya satu, emang itu acara aku ya, kayak gitu. Terus untuk mempromosikan juga untuk orang-orang, terus pasien-pasien hamil aku, waktu aku masih buka praktek ya, bahwa ini ada aplikasi untuk memantau kehamilan, jadi silahkan di-download, kayak gitu. Aku juga menawarkan ke pasien-pasien aku ya, teman-teman. Jadi pengennya setiap ibu hamil itu punya aplikasi yang untuk mereka mendapatkan informasi, terus memantau, dan di aplikasi Teman Bumil itu tuh ada milestone-nya, milestone kehamilan. Jadi umur kehamilan sekian, terus usia kehamilannya sekian, perkembangannya kayak gini itu ada. Makanya aku juga share ke semuanya, jadi biar pada download kayak gitu. Nah, udah habis itu kalau hari hanya biasanya aku dikasih link ya, teman-teman. Linknya biar aku bisa langsung masuk ke forum itu. Jadi biar aku nggak ribet. Jadi aku langsung masuk ke forumnya. Nanti aku kasih contohnya ya, teman-teman. Kasih contohnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke aku gitu. Ini ya contohnya ya. Nah, terus aku baca ya, teman-teman ya. Oh, ini nih videonya ya. Ini videonya itu forum terigu nih. Tanya expert di terigu. Terigu tuh tanya expert biar nggak ragu. Itu singkatan dari terigu. Terus ngobrol bareng Bubit. No, terus di sini Bubit atas nama Bidan Nursoba. Ini harusnya eskep ya, teman-teman, tapi masih EMD, ya udah nggak apa-apa. Terus di bawahnya ini ada pertanyaan-pertanyaan dari pengguna aplikasinya. Yang pertama, halo Bubit, mau nanya, untuk nutrisi ibu hamil di trimester pertama itu baiknya apa aja ya, sama suplemen vitaminnya, baik dikonsumsi apa aja, terima kasih. Yang kedua, Bubit, saya saat ini hamil 6 bulan dan saya punya keluhan persendian tangan dan kaki, terasa sakit, kram, dan terkadang juga kesemutan, apa itu normal gitu. Terus yang ketiga, Ibu Bidan, saya ibu hamil yang juga sedang menyusui bayi 1 tahun 2 bulan. Mana yang ketiga? Dan saya juga berpuasa, apa nutrisi yang bagus untuk keamanan semuanya, kayak gitu. Ini sebagian pertanyaan ya, teman-teman. Sebagian pertanyaan yang mau aku jawab. Sebenarnya ada beberapa sih di bawah-bawahnya lagi, cuman kebanyakan ya kalau aku jabarkan di sini. Terus ya udah, jadi di situ kan ada kolom tanggapi ya, teman-teman. Di bawah pertanyaan itu ada tanggapi gitu. Nah, diklik aja. Aku sebagai narasumber biasanya ngeklik yang di bagian tanggapi. Setelah ngeklik nanti aku ngisi jawaban apa yang mau aku kasih gitu. Terus habis itu aku klik like. Maksudnya ya aku pertanda bahwa aku itu udah menjawab pertanyaan dari dia gitu. Tadi sih ini aku contohin ya, teman-teman, yang tadi di yang pertama, halo Bubit, mau nanya untuk nutrisi ibu hamil di trimester pertama. Baiknya apa aja gitu ya. Tadi itu, dulu. Tadi jawaban dari aku tuh, hai Mams. Mams itu panggilan untuk ibu-ibu yang ada di aplikasi Teman Bumil ya, teman-teman. Hai Mams, suplemen yang dibutuhkan untuk ibu hamil di trimester pertama itu diantaranya adalah asam folat ya Mams. Asam folat sangat penting untuk ibu hamil karena membantu mencegah cacat tabung saraf pada janin, mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang, serta mencegah anemia. Sumber makanan yang mengandung asam folat, terus aku jabarkan di situ sayuran seperti brokoli, bayam, asparagus, kale, selada, kol. Terus buah-buahan ada melon, pisang, terus alpukat, jeruk, mangga, lemon, sama kacang-kacangan. Terus produk hewani, sapi, hati ayam, telur, kayak gitu. Terus udah habis itu, nanti kalau misalnya kita udah ngisi, udah ngetik jawabannya, udah tinggal kirim, gitu, udah selesai. Nah,
Kalau misalkan aku di awal mau ngisi forum di aplikasi ini, biasanya aku memperkenalkan diri dulu, teman-teman. Contohnya gini, Assalamualaikum, hai Mams, gitu. Perkenalkan, nama saya Bidan Soba, saya akan menjadi narasumber, dan silahkan tulis keluhan Mams di kolom komentar, kayak gitu, gitulah. Terus udah selesai, udah kirim itu awal sebelum aku mengisi jawaban-jawaban dari ibu-ibu gitu. Terus nanti kalau misalnya aku udah selesai, aku nulis lagi di kolom komentar forum itu. Jadi penutupan ya. Jadi, hai Mam, terima kasih untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi kayak gitu. Terus habis itu setelah aku udah selesai ngisi ngisi kegiatan di forum Terigu itu, biasanya aku konfirmasi sama tim aplikasinya bahwa Mbak atau Mas gitu, saya sudah selesai ya mengisinya, udah jam sekian gitu. Oh ya, terima kasih. Ya udah, berarti udah ditutup tuh forumnya begitu, teman-teman. Jadi ya tidak ada kebetulan di dunia ini selain Allah yang memang sudah mengatur ya, teman-teman. Kan apa ya? Pertamanya memang ya aku diarahkan begini ya, padahal awalnya tuh bukan aku yang ditawarin, tapi ternyata aku dari temanku diajukan untuk ikut di aplikasi ini, dan aku happy. Yang pertama aku happy, aku seneng karena passionku di sini gitu. Terus apalagi ya, cara kerjanya, sistem kerjanya juga ringan ya teman-teman. Jadi aku bisa di rumah karena kan aku punya toddler ya, punya anak. Jadi pengennya yang bisa dilakukan di rumah sambil ngomong sekecil gitu. Dan timnya tuh enak-enak sih, kayak ramah. Terus kalau misalnya aku ada kendala apa kayak gitu, ya langsung gercep gitu. Jadi contohnya aku pernah tuh, aku salah jawab pertanyaan. Jadi pertanyaan nomor satu, pertanyaan nomor dua dijawab nomor satu gitu, ketukar gitu karena kolomnya. Karena dulu tuh banyak teman-teman, maksudnya kalau dulu tuh ratusan pertanyaan yang masuk, kalau sekarang kayaknya lebih disaring, jadi lebih sedikit gitu. Jadi sekarang lebih sedikit. Kalau dulu tuh, banyak, jadi loncat-loncat halamannya gitu. Jadi pas dicek, harusnya di kolom satu, ini di kolom dua gitu. Akhirnya aku ini apa namanya langsung konfirmasi saat itu ke tim teman Bumilnya, kalau aku tuh ini apa namanya salah halaman kayak gitu, udah langsung dicek terus langsung dipindahin kayak gitu. Pokoknya pada saat kita ngisi jadi narasumber itu, walaupun kita di rumah kayak gitu, tapi tetap ada yang mengawasi dari tim aplikasinya gitu loh teman-teman. Jadi nggak yang dijorin kita itu ngisi sendiri, enggak. Jadi kayak kita ngisi di sini tapi di kantor aplikasinya tuh kita kayak kayak diawasi, barangkali ada kendala atau apa yang memang perlu diperbaiki saat itu juga, biar acara untuk di forum itu tuh berjalan dengan lancar gitu loh teman-teman. Enak sih, enak. Pokoknya timnya itu ada beberapa orang, jadi nggak cuma satu orang doang gitu loh. Nggak, tapi ada beberapa orang, jadi bagiannya juga udah masing-masing teman-teman. Ada yang misal bagian konfirmasi, iya si A gitu. Terus bagian IT-nya yang misalkan mengawasi kita pada saat acara, si B gitu lagi. Terus ada yang ngatur jadwal kita, ada lagi yang si C. Terus ada yang konfirmasi kita untuk berkas-berkas kita gitu ya, kayak dokumen-dokumen kita. Kita kan jadi narasumber kayak gitu kan, ada ngirim syarat kayak gitu loh. Maksudnya kayak STR kayak gitu, bahwa kita itu bidan, terus dokumen lain kayak gitu-gitulah, tanda pengenal ya, KTP segala macam itu. Ada lagi sidik gitu loh, jadi ya enak, tapi mereka saling konfirmasi gitu loh teman-teman. Ya itu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya dan mengamalkan ilmu, nggak cuma di tempat praktek aja, nggak cuma di tempat kerja, tapi bisa melebarkan sayap di dunia digital, di dunia
medsos dan bisa lebih maju lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah!